Halo semuanya. Halo. Kali ini kita akan membahas seputar masalah finansial yang berkaitan dengan anak-anak. Ini perkenalkan anak kami. Hai. Halo. Tidak mau Halo. lihat kamera. Tidak mau lihat kamera. First dia. time ngajak anak. Ngomong dadah. Gimana nih Umi perasaannya? Besok sebentar lagi dia 1 tahun ya. Gak kerasa ya, cepet banget gedenya. Ini aja udah kangen lagi masa-masa dia lemah seperti bayi. Sekarang udah banyak maunya. Iya. Nah ini ada kasus di Cina. Dia mantan miliarder, Wow. tapi terlilit hutang 4 miliar rupiah karena mengadopsi 75 anak yang terlantar gitu. Niatnya sih baik ya sebenarnya. Oh. Tapi baik banget ya, Masya Allah, 75 anak ya. Yuk kita bahas yuk, Bi. Penasaran nih, Bi. Gimana ceritanya? Jadi ini dia wanita, kita sebut aja Lia, yang ada di Cina, merupakan miliarder di era tahun 90-an. Kesuksesannya di bidang pertambangan batu bara tidak membuatnya lupa diri. Wow, Iya. batu bara ya. Oke. Ia mulai mengadopsi anak-anak yatim dan juga yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena sakit atau cacat. Wow, Masya Allah. Ya ini luar biasa sekali Luar sih biasa. niatnya. Saya pun salut sih Salut. sama beliau ini. Iya. Di tahun 1994 ia mengangkat anak pertamanya, hingga kini di tahun 2015 ia telah mengadopsi total 75 anak. 75 anak ya. Banyak banget. Tapi masih penasaran nih. Dia menampung di rumahnya, terus menyewa orang-orang untuk mengasuh, atau dia mengasuh? Tapi kayaknya nggak mungkin juga dia mengasuh sendiri ya. Gak mungkin juga ya. Iya. Mungkin ada krunya lah. Iya. Mau ngomong apa? Namun wanita berusia 46 tahun ini menghadapi cobaan demi cobaan berat. Dimulai ketika tambang batu baranya ditutup, sehingga ia harus menjual harta miliknya untuk bisa membiayai kebutuhan anak-anak angkatnya. Jadi hartanya pelan-pelan habis ya. Kok bisa ya, Bi ya? Ya karena jumlahnya kan 75 anak. Tanggungannya kan luar biasa Iya, itu. iya. Pasti hari-hariannya bisa puluhan juta rupiah lah ibaratnya. Kondisi semakin menekannya ketika dia menderita limfoma di tahun 2011. Ke Abi. Jadi gimana Umi, menurut Umi? Kondisi semakin menekankannya saat Li Juan divonis dokter menderita penyakit limfoma ya. Jadi semakin Kok banyak banyak banget ujian lah ujiannya ya? ibaratnya. Iya. Padahal kan awalnya niatnya mulia gitu kan. Iya. Atau mungkin dia nggak ada donasinya itu dari Iya. teman-temannya. Pure dari usahanya aja kali. Maaf ya. Aduh, emang rempong ya. Gimana ini? Terus juga penyakitnya ini membuat ia harus dirawat di rumah sakit. Nah, setelah 1 minggu, ia merasa uangnya lebih berguna untuk menghidupi anak-anak asuhnya, sehingga ia memutuskan untuk menghentikan perawatannya. Kini dia bangkrut, namun ia juga terlilit hutang sebesar 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah. Wah, ini bukan jumlah yang sedikit ya, tapi banyak juga ini. Nah, teman-temannya berusaha menolongnya dengan ingin mengadopsi anak-anak angkatnya. Temannya juga ada niat bantu, tapi karena hukum yang berlaku di Cina, hal tersebut tidak dimungkinkan sehingga ia terpaksa menolak keinginan teman-temannya. Hukumnya yang berlaku di Cina maksudnya tidak mudah mengadopsi anak begitu ya, Bi?
Kayaknya Mungkin ada ya. undang-undangnya yang begitu lebih ya. berat dari yang ada di Indonesia. Oh, Tragisnya anak kandung Li Juan, Xiaowen, telah 10 tahun tidak pernah mengunjunginya. ya ampun, kenapa anaknya? Dia kecewa karena ketika ia mengalami cedera tulang belakang di tahun 2004, Oh, dia harus menjalani operasi, oh, tapi ibunya tidak ada untuknya. oh iya, mungkin dia merasakan kecemburuan sosial gitu ya, Bi ya. Mm-mm. Lebih mengurus anak-anak adopsinya daripada anak kandungnya. Saat itu, Li ini lebih memilih menemani anak angkatnya di rumah sakit lain yang juga sedang menjalani operasi. Anaknya ini sempat merasa depresi karena tindakan ibunya dan kemudian ia memutuskan tinggal bersama neneknya saja. Oh, begitu. Nah, inilah efek dari belas kasihan yang dimiliki oleh Li yang membuat ia mengadopsi 75 anak. Tapi dalam prosesnya Iya malah ia kehilangan putra kandungnya. Iya, cemburu juga. Dan Li ini gagal membuat anaknya mengerti bahwa ia tetap dicintai meskipun mungkin dia ngerasa kurang diperhatikan dan kurang dikasihi, Iya. sehingga jadi masalah yang sering muncul bagi orang tua yang memiliki anak kandung ketika melakukan adopsi. Jadi untuk itu sangat penting melakukan diskusi dan memberikan pengertian kepada seluruh anggota keluarga sebelum memutuskan untuk melakukan adopsi. Tuh harus diobrolin dulu ya bareng-bareng keluarganya. Meski begitu sih, pengorbanan yang dilakukan Li ini, beberapa anak angkatnya sudah ada yang berhasil meraih gelar sarjana, bahkan ada yang sudah bekerja. Semoga saja ke depan ia bisa memperbaiki hubungan dengan putra dan anak angkatnya, dan juga ia mengalami kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Pesannya apa aja nih, Bi? Ya, pesannya Nadine. Nadine. Ya, pesannya meskipun ada masalah, mungkin kita perlu tetap berbuat baik ke orang-orang gitu ya. Iya. Mungkin cepat atau lambat akan ada solusi dari masalah yang dihadapi oleh Li ini. Semoga kedepannya akan banyak donatur dan mereka bisa menyumbang dana atau kebutuhan yang diperlukan untuk anak-anak yang diasuh oleh Li ini. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah.